modelnya audio, dia akan mendengar penjelasan. Yang hobinya grafik, narasi, tulisan, dia akan membaca tulisan. Yang hobinya sketch, gambar, dia akan lebih cenderung melihat sketch gambar. Gitu Bu, cara meningkatkan itu. Jadi nggak bisa hanya dijelaskan atau diginikan, karena kecenderungan anak beda-beda. Kita harus akomodir. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti membuat channel YouTube, video di YouTube itu harus ini. Ada suara ibu, ada sketchnya mungkin bawaan bahan presentasi PowerPoint, ada narasinya. Gitu ya. Dicapcut itu udah lengkap itu. Ya, dicapcut lengkap. Di Adobe After Effects juga ada. Di platform yang lainnya banyak. Tapi kita menggunakan capcut aja yang mudah. Di smartphone gampang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemampuan numerasi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkarakter. Namun, fakta menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Hasil tes PISA, The Program for International Student Assessment, tahun 2018 menunjukkan kemampuan numerasi siswa Indonesia di peringkat 70 dari 77 negara. Selain itu, pengumpulan di level nasional melalui Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI yang dilaksanakan Kemendikbud pada tahun 2016 untuk jenjang SD menunjukkan bahwa sebagian besar siswa, 77,13%, memiliki kemampuan matematika di bawah standar yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada perbaikan metode pembelajaran numerasi supaya siswa tidak hanya menghafal rumus dan perhitungan, tapi juga fokus pada kemampuan dalam berpikir logis dan menjelaskan masalah. Pada 2019, Inovasi melakukan implementasi pilot terkait pembelajaran numerasi di Sidoarjo, Sumbawa, Bulungan, Malinau, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pilot ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Pasca berakhirnya pilot, dilakukan sebuah studi bertema numerasi. Studi ini mencoba menjawab dua pertanyaan mendasar. 1. Sejauh mana kemampuan numerasi siswa meningkat setelah implementasi pilot? 2. Bagaimana perubahan pada guru berkontribusi pada peningkatan kemampuan siswa? Studi menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder, yakni data baseline dan endline dari pilot-pilot inovasi di 93 sekolah. Sedangkan pendekatan kualitatif mengumpulkan data primer melalui observasi pembelajaran numerasi di kelas serta wawancara pada guru terkait. Apa saja temuan penting yang diperoleh? Pertama, terlihat peningkatan kemampuan numerasi siswa sebesar rata-rata 25% yang ditunjukkan oleh hasil skor asesmen belajar siswa. Selain itu, sebagian besar siswa memiliki cara pandang baru, yaitu pelajaran matematika bukan lagi pelajaran yang dianggap sulit. Kedua, anak laki-laki bisa mengejar ketertinggalan dari anak perempuan karena kemampuan numerasi mereka meningkat. Hasil ini membuat kemampuan mereka menjadi tidak berbeda signifikan dengan siswa perempuan. Peningkatan kemampuan numerasi siswa bisa dijelaskan dari beberapa faktor potensial, yaitu peningkatan pemahaman guru terkait konten pembelajaran matematika dan pedagogi yang dibutuhkan untuk mendukung siswa dalam memahami konsep numerasi. Guru juga mulai menggunakan materi pembelajaran yang sesuai, konkret, dan visual secara efektif untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai konsep numerasi yang abstrak. Selanjutnya, guru mulai berkomunikasi dan memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk memancing siswa menjelaskan alasan dibalik jawaban mereka. Terakhir, studi menemukan bahwa guru lebih sering melakukan asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan. Ini membantu guru mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan lebih akurat, menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta mampu meningkatkan kepercayaan diri guru. Di samping temuan-temuan tadi, studi juga menemukan beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Misalnya, masih ada guru yang mengalami kesulitan untuk melakukan pendekatan pembelajaran ke siswa.
Masih ada juga guru yang cenderung memberikan banyak pertanyaan kepada siswa tanpa berusaha membangun dialog bermakna dengan siswa. Misalnya, pertanyaan guru berfokus pada jawaban yang benar dan belum berusaha menggali logika dan alasan siswa dalam memberikan jawaban. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi kemudian melahirkan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada pembaruan kurikulum dengan mengubah metode pembelajaran matematika menjadi bersifat lebih konkret, visual, terbuka, serta menekankan pada praktik dan pendekatan konkret di dalam kelas. Kedua, perlu ada kesempatan bagi guru untuk mendapatkan pelatihan pembelajaran yang profesional yang berfokus pada pemahaman, kemampuan, dan konsep numerasi. Ini akan membantu guru meningkatkan kemampuan bertanya, berpikir kritis, melakukan refleksi, serta membuat perencanaan untuk membantu siswa menguasai pemahaman yang ditargetkan, terutama di kelas awal. Ketiga, perlu ada pelatihan bagi guru terkait implementasi asesmen formatif, sehingga guru bisa menggunakannya untuk memantau siswa, serta melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan siswa, khususnya untuk siswa di kelas awal. Peningkatan kemampuan numerasi akan berdampak baik untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan di aspek lain, yang juga menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki daya saing demi mencapai generasi masa depan Indonesia yang kompeten dan berkarakter. Baik Bapak Ibu, sebelum sampai ke konsep, saya hanya ngajak bermain-main. Gak ada pengaruhnya nih ya, gak ada hubungannya dengan kenaikan pangkat nanti takut salah pula. Ayo hitung hasilnya berapa. 8 Minus 2 13 2. Bapak guru matematika? Agama, mantap. Oke. Kita simpan ya. Pak siapa namanya? Pak Simbolon, Pak Robert Simbolon. Minus 2. Jangan pakai laptop, jangan pakai Excel, jangan pakai handphone. Berapa? 0,4. Jangan 0,4 tadi. Jangan sembunyi-sembunyi, Bu. Ibu sembunyi lempar batu, sembunyi tangan. 0,4 Pak. Oh, ibu siapa namanya, Bu? Ibu Sabrina, guru matematika? Guru kimia 0,4. Minus 2 0,4. Artinya jawaban lebih dari 1. Kan gitu? Kecuali ini dua-duanya tadi. Pak Simbolon dengan ibu apa semua sama 0,4 atau minus 2 berarti udah selesai. Berapa? 0,4. 0,4. Oh, ibu guru matematika? Kimia juga. Orang kimia semua jauh di matematika mana nih? 0,4. 0,4. Guru matematika 0,4. Ya, fungsi matematika. Ya kan ini matematika itu matematika. 0,4. Kalau kalkulator berapa? Kalkulator error. Bu, jangan takut salah. Gak ada hubungannya dengan naik pangkat, gak ada hubungan dengan ini pokoknya. Jawab aja berapa? 0,4. Oke. Yang 0,4 berapa orang? 1, 2, 3, 4. Saya minta waktu 2 menit. Ibu tuliskan kenapa 0,4 dalam bentuk deskripsi. Iya. Tapi mau latihan numerasi.
Jadi saya minta di deskripsi nanti literasi dan nggak bisa sendiri-sendiri tuh Bu. Kan latihan hari ini kita kan? Iya, makanya saya minta berlatih. Ayo deskripsikan kenapa bisa dapat 0,4. Pak Simbolon deskripsikan kenapa -2. Ibu tadi 0. Media Bu. Oh, 0,4 juga. Dua jenis jawaban. Gak ada yang jawab 4. Gak ada yang jawab 10. Kali 3 30 bagi 5 6 Ya, udah selesai. 2 Ibu ceritakan. Pak, minta tolong mic Pak. 2 minus Ibu ceritakan. Ibu sama itu sama. Ya, mana tadi yang mau bercerita? Iya. Memo. Mohon yang lain disimak ya. Jangan menyesal nanti, siapa yang bercerita dikasih nanti. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dari perhitungan 6 tambah 4 dikali 3 dibagi 5 dikurang 8. Pertama-tama saya mengkalikan 4 dengan 3. Hasilnya 12. Setelah dapat hasilnya baru saya bagi 5. Hasilnya adalah 2,4. 2,4. 2,4 ditambah dengan 6, hasilnya 8,4. 8,4 dikurang 8, hasilnya adalah 0,4. Oke, kita tepuk tangan Ibu. Oke. Itu jalan dia. Pertanyaannya, kenapa Ibu memilih kali dulu, baru bagi, baru apa tadi? Tambah kali kurang. Kenapa begitu? Kalau ada yang sama-sama kali dengan bagi, menurut saya Pak ya, saya dahulukanlah yang pertama memang operasionalnya, Ya. baru yang kedua gitu. Begitu juga dengan tambah dan kurang, karena tambah-tambah itu sebenarnya sejajar mereka. Oke. Boleh mana yang didulukan. Jadi saya mulai dengan yang pertama sesuai dengan urutannya, tambah dulu baru kurang. Oke, itu cara Ibu. Oke, yang 0,4 lagi. Nah, tuh, guru matematik Kalau langsung. matematik. Ya. Tapi jangan kalau nggak jawab matematik lainnya nggak jawab pasti benar itu. Ya, Enggak pasti. dalam peraturan operasional perhitungan itu yang harus kita ketahui dulu bahwa kali dengan bagi setara lebih didulukan daripada kurang dengan tambah. Jadi tidak berdasarkan urutan siapa dari depan, siapa itu terus dioperasikan sampai ke belakang. Jadi harus itu yang kali bagi itu seperti kalau dibuat tanda kurung dia misalnya itu 4 kali 3 bagi 5 itu harus dari tanda kurung sebenarnya itu. Tapi karena dia tidak perlu kali dan bagi itu tidak boleh disetarakan dengan tambah dengan kurang. Jadi cara pengoperasiannya adalah 6 tambah 4 kali 3 bagi 5 itu harus diselesaikan dulu itu. Karena itu yang setara. Kalau kita langsung 6 tambah 4 ada salah itu dari peraturan operasi matematika. Jadi 4 kali 3 bagi 5 itu 2,4 hasilnya itu. Nah, jadi nanti barulah setara tambah dengan kurang dimulai dari awal dia. Kalau tambah kurang dimulai dari awal. Dari depan. Jadi 6 tambah 2,4 kurang 8 hasilnya 0,4. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi caranya? Bukan berarti udah final lah kalau jawab guru matematik itu udah paling benar. Karena beda antara kimia dengan apa? Yang mau kita pengen guru itu harus bisa menggali alur berpikir. Alur berpikirnya antara bapak dengan ibu udah beda, walaupun hasilnya sama. Ini yang ingin saya mau perlihatkan. Di numerasi itu, silakan ibu. Ini mic yang kita tolong mic. Kasih mic-nya tuh. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Sebenarnya hasilnya sama Pak dengan Jalan yang beda. guru kimia yang tadi pertama dengan matematika, hasil saya juga 0,4. Iya. Tapi saya sesuai dengan peraturan operasi hitung, per
perkalian dengan pembagian itu sejajar, artinya boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu. Oke. Kita bagi duluan 4, 3 bagi 5 itu dapatnya 0,6, Iya. dikali 4 dapat 2,4, ditambah 6 kurang 8 tetap hasilnya 0,4. Oke. Oke. Yang lain, cara yang lain yang hasilnya 0,4. Ini nggak ada. Oke, saya minta yang 2. Minus Pak Simbolon tadi minus 2 atau 2 tadi? Oke, silakan Pak Simbolon. Nggak apa-apa, hanya di sini makanya diperdiferensiasi. Iya, ini dia. Jadi kita punya suara yang kan. Iya, jadi kalau saya Pak langsung membaca ini, etong ini masa mendelingna. Etong ini onom tambah pas 10 kali 20 bagi 5 onom kurang 8 minus 2. Oke. Jadi nggak perlu pakai kalkulator. Oh, langsung Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Betul nggak cakap saya di awal tadi Pak? Kalau guru, siswa memang mau bakatnya mau menjadi guru agama, matematik buat dia nggak harus 100. Di sini aja udah terbukti itu cakap saya tadi. Tapi kalau kita bercita-cita menjadi guru sains, tadi yang kebetulan yang ngomong baru kimia dengan matematik, saya yakin guru fisika kalau ada, guru biologi kalau ada, pasti jawabnya 0,4. Karena bagi itu memang harus, betul kan? Kalau itu ngapain? Mesti kita paksa semua harus jawabnya 0,4. Memang benarnya 0,4. Tapi bagi guru agama, nggak penting-penting kali. Guru sejarah, mana guru sejarah? Mana guru sejarah nih? Mana guru sejarah? Jangan takut ngomong. Ayo guru sejarah. Mana guru sejarah? Mana guru sejarah? Ayo Bu, Ibu harus tunjukkan keberanian. Sesungguhnya Ibu orang yang paling berani. Ya berapa jawabnya? Lalu alurnya kenapa? Iya menurut Ibu apa yang Ibu jawab? Ya sama lah Pak, sama Pak Robert tadi. Soalnya kan kita kalau di masyarakat awam kan hanya apa yang ada di depan terus itu diturunkan ke belakang. Iya. Sejarah itu tadi ya? Iya. Iya. Agama. Yang menurutkan terhadap masyarakatnya ya kan Pak? Kepada masyarakatnya kan dia kan orang awamnya kan, dia berarti lihat dari depan dulu 6 ditambah 4 ya baru dikalikannya 3, baru dibaginya 5, baru dikurangnya 8. Oke, cocoklah agama dengan sejarah. Guru PMP, PPKN. Mana nih? Ada guru PMP, PPKN. Atau guru kesenian. Guru kesenian, berapa jawabnya? Jangan terpengaruh, karena matematik pasti benar. Kalau pandangan dari seni ya Pak ya, Iya. perhitungan dari seni, karena ada awal, di awal ada awal, ada akhir, Iya. ada pagi, ada malam, Iya. ya, ada gelap, ada terang, ya. Iya. Kalau pandangan dari seni Pak, bisa saja dari mana saja. Oke. Jadi jawabannya kalau dari seni min 2 Pak. Min 2. Iya, Min minus 2. 2 ya. Oh. Iya, Kenapa Pak. min 2? Karena dari awal tadi di 6 tambah 4 Iya, 10. 10 kali 3 30. 30 bagi 5 30 bagi 5 berapa? 6. 6 dikurang 8 jadi min 2 Iya. gitu Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Jawabannya semua benar. Tapi kalau di aturan matematika yang benar memang itu tadi 0,4. Iya, 0,4. Inilah dia. Yang benar tadi, yang memudahkan tadi yang seperti ini ya, Ibu Azizah ini. Ya kan, Ibu Azizah ini kan, ini benar alurnya. Kalau ini Pak Yuda ini diceritakannya, saya suruh ceritakannya betul. Ini kegiatan webinar nasional nih. Ini ada yang jawabnya 0,4. Saya tanya dari mana asalnya? Udah dari sananya seperti itu Pak. 0,4 itu. Kalau yang ini Ibu Nelly, ya dimulai dari perkalian dulu. Nah, gitu.
Nih ya. Nggak bisa Oke ya, udah selesai tadi ya, nggak usah dipertentangkan lagi ya. Jangan gara-gara ini, mak kacau kali ya gua. Ya kan beda. Cuman yang kita minta itu tadi ya kan. Ini guru matematik. Ini dari perkumpulan guru matematik. Selamat datang, Pak Kasek. Jauh dari Siabu. Siabu juga. Merekomendasikan untuk siswa mengungkapkan pemikiran matematisnya secara tertulis. Itu awal, kalau kita mau meningkatkan literasi dan numerasi itu harus diawalinya secara tertulis itu mengerjakannya. Kenapa? Ini dia menurut salah seorang guru di Amerika itu, menulis pada pelajaran matematik, memberikan kepada guru sebuah jendela. Ternyata 0,4 tadi jawabnya kan beda-beda. Dari situ kita tahu, bisa menerawang, menerka, melihat kecenderungan anak itu seperti apa. Gitu dia. Cari cara yang gampang, cari yang susah, atau yang berdasarkan alur, atau dia SOP banget lah pokoknya gitu. Kita tahu dari situ untuk meletakkan. Maka tes matematik untuk mendudukkan posisi seseorang, tes potensial skolastik untuk melihat orang itu, jawaban semua hampir benar. Tapi dari situ kita untuk melihat anak ini kecenderungannya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk melihat pemikiran siswa yang tidak mungkin ditemukan saat mereka menghitung dan menyelesaikan soal secara urut-urutan rumus-rumus tadi itu. Kalau dipilih tadi seperti ini tadi, mana tadi? Ini dikalikannya dulu 4 kali 3 dibagi 5, sudah itu dikurung, ada yang tidak. Itu untuk melihat ini orangnya bekerja sistematis atau tidak. Jadi seperti ini tadi kelihatannya. Kalau Pak Ardian ini betul nggak hasil akhirnya ini Pak, guru matematik ini? Betul nggak nih Pak hasil akhirnya? 2/5 itu Pak. 2/5 itu ya 0,4. Ini hasilnya 2/5 kan? 0,4 juga kan? Hasilnya sama dengan yang ini kan? Hasilnya sama dengan yang ini kan? Tapi kalau Bapak lah melihat, bagaimana Pak Ardian, kalau itu Pak Ardian itu murid Bapak, Pak Yuda, Ibu Ajijah itu murid Bapak, Bapak bisa nggak membedakan tipikal orangnya nih? Bisa. Kalau hanya begini, mungkin tidak bisa 100%, tapi kalau disuruh menuliskan, kenapa alasanmu mengerjakan soal ini seperti ini? Suruh presentasikan di depan. Itulah yang kita inginkan Pak, Bu. Kalau mau meningkatkan numerasi, bukan berarti semua guru akan menjadi guru matematik. Tidak. Kalau kita jadi guru matematik semua kita Pak? Enggak. Guru sejarah, guru PMP, guru apapun bisa menggunakan dasar-dasar matematika, logika matematika untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Sejarah, mana mungkin Pak keluar matematik? Perang Diponegoro, perang Padri, perang mana lagi ya? Perang-perang lah. Kalau sejarah ini kan perang aja ceritanya. Palestina. Kalimat numerasi apa yang bisa Ibu pilih? Mungkin tahun.
Presentasikan itu ya. Terus tingkat apa lagi? Kekuatan pasukan Cara dan sebagainya. Banyak Bu, jangan bilang nggak ada. Makanya besok, nanti siang saya minta masing-masing untuk materi di 2 minggu yang akan datang. Bayangkan nanti kita buat RPP-nya nanti harus terintegrasi dengan numerasi. 2 minggu yang akan datang. Nah ini kalau 2 minggu yang akan datang udah bulan Februari itu ya. Ya, di bulan Februari lah gitu saja. Materi yang akan diajarkan di bulan Februari kira-kira apa berdasarkan program tahunan Ibu, program semester Ibu. Nah, lalu nanti integrasikan dengan numerasi. Kita diskusi. Siang nanti sampai besok lebih banyak diskusi kita. Tidak seperti ini. Pak, mohon maaf Pak, boleh Pak ini kursi meja di seret-seret gitu. Artinya susunannya matematik nyatu dengan matematik, kimia dengan kimia gitu. Udah ya. Nanti tapi rapikan lagi ya. Ini ada kabel-kabel settingan. Banyak barang-barang ini ya. Gabung gitu aja, dekat-dekat gitu aja lah ya. Ngadep sana gitu. Pokoknya enaknya gimana lah. Yang penting siang nanti sampai besok kita akan action. Jadi berdasarkan contoh tadi. Ya, banyakan action berdasarkan contoh tadi. Nanti akan saya berikan contoh-contoh yang lain. Kenapa yang seperti ini guru matematik tadi di Amerika tadi kenapa menyarankan itu? Ini dia. Mengapa menulis pada pelajaran matematika? Menulis mendukung penalaran matematis dan pemecahan masalah serta membantu siswa menginternalisasi karakteristik komunikasi yang efektif. Jadi di sini jangan seolah-olah kalau udah ilmu pintar matematik dia nggak bisa ngomong, pendiam, itu yang harus dirubah. Itu harus digunakan. Karena itulah seorang orang cenderung anak nggak suka matematik. Aku mau jadi pengacara kok, aku mau jadi ahli, jadi guru agama kok. Untuk apa matematik bagiku? Karena itu. Padahal di pelajaran apapun perlu. Bukan rumus matematiknya, tapi penalaran, integrasi, implementasi matematik itu. Lalu guru bisa membaca tulisan siswa untuk melihat cara berpikir siswa. Bukti dari penalaran logisnya, memahami cara mereka menyelesaikan soal dan prosesnya. Guru fisika, kalau dia udah nggak perlu diajarkan ya, guru fisika, guru kimia pasti ada. Proses bernalarnya itu. Ini saya kasih lagi contoh sederhana. Nah, ayo. Ini sampai jam berapa kita? Setengah 12 ya? Hari Jumat ini kan? Ya, ini saya kasih waktu sampai setengah 12. Dalam bentuk bukan hanya rumus, tapi dalam bentuk bahasa yang dituliskan, yang dinarasikan. Ibu Ria, ada Ibu Ria di sini kan? Ada Ibu Ria. Panggilannya Bu Ria. Ada, apa-apa lah, anggap aja Ibu. Ibu Ria pergi ke minimarket untuk membeli tisu. Harga yang tercantum dalam tisu, yang di tisu itu harga tercantumnya Rp15.000. Namun pada hari itu mendapat diskon 10%. Ini kan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari anak ini. Kan bukan harus orang matematika kan? Anak belanja disuruh ke minimarket itu. Diskon mah 10%. Tentukan nomor 1, berapakah yang harus dibayar di kasir? Nomor 2, sebutkan uang pecahan yang dapat digunakan untuk membayar. Uang pecahan apa saja yang bisa digunakan untuk membayar. Dan itu nanti dibuat kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Oke, ini berarti waktu kita kurang lebih ini jam 11.17, 13 menit lah. Ayo disiapkan. Berapa Bu harganya? Ada yang harganya 15.000? Enggak. Ada yang harganya 1.500? Enggak. Sepakat semua 13.500. Kalau urusan diskon, hebat kali ya. Tadi saya kasih kasus soal matematika bingung. Kenapa? Kenapa ini cepat? karena duit. Betul. Sehari ini kita kasih soal matematik, anak nggak tahu itu bahasa
mau diimplementasikan dalam bentuk diskon, berdiskon, atau dalam bentuk luas tanah, pembelanjaan atau apa, saya nggak mau tahu. Yang penting nanti guru matematik satu kelompok mempresentasikan dalam bentuk bahasa yang ada angka-angka ini. Guru sains gabunglah kimia, fisika, biologi bergabung kalian jadi satu. Untuk membahasakan ini menjadi bahasa matematik sehingga anak paham. Tadi kenapa yang ini kok langsung slek gitu? Mana tadi? Slek langsung dah, nggak ada yang salah. Bukan karena diskon, bahasa sehari-hari. Yang tadi bahasa apa? Bahasa matematik. Anak nggak tahu sehari-hari. Coba kalau tadi itu digunakan dalam bentuk bahasa sehari-hari, saya nggak mau tahu tuh urusan guru matematik ya Pak Ardan nanti dia. Pokoknya saya nggak mau tahu ini tugas ini. Setelah istilah masuk nanti guru matematik bergabung menjadi guru matematik untuk membahasakan menjadi bahasa implementatif sehari-hari seperti ini. Guru kimia, fisika, biologi bergabung juga menjadi satu. Jadi ada dua. Guru yang lainnya tenang-tenang aja. Kita mau mendengar bahasa itu. Ibu bapak yang mengerjakan nanti. Bahasa ini ke dalam. Ibu bapak di luar matematik yang mengerjakannya. Saya nggak mau tahu. Kalau enggak, cek kita. Ini kita mau berlatih. Kan jadi kita tadi berlatih meningkatkan numerasi. Saya minta latihan. Oke, ini langsung bisa kok. Mau guru sejarah, guru bahasa Indonesia, guru PPKN, diskon bahasa sehari-hari. Kenapa tadi langsung bisa? Karena nggak bahasa sehari-hari. 13.500, nggak ada yang meset. Cuman saya minta, bagaimana alurnya bisa dapat 13.500? Ini bahasa berikutnya. Yang sudah selesai, langsung angkat tangan. Mic-nya bergeser ke tempat yang sudah selesai. Bisa dapat 13.500 itu. Bu, Pak, kalau ini saya rombak. Coba disimak ya. Ibu Ria pergi ke minimarket untuk membeli tisu, harga yang tercantum adalah 15.000. Sudah? Namun pada hari itu mendapatkan diskon 10%. Ya kan? Yang belanja sebelum pukul 12 dapat diskon tambahan 5%. Berapa yang harus dibayar? Ada yang diskon berdiskon? Ayo, berapa diskonnya? Itu sehari-hari itu. Kalau menjelang hari raya, diskon 20% plus 10%. Kan ada sering kali gitu kan? Diskon 50% plus 20%. Apakah maknanya itu diskonnya menjadi 70%? Atau tidak? Itu yang perlu, itu sehari-hari. Jadi ada dua kasus ini. Ayo. Yang salah itu undang Pak Imam kata Bu Dewi, ternyata disuruh latihan. Loh kali ini latihan jangan Pak ya? Pak, latihan saya ceramah. Jadi ada dua kasus ya. Yang ini kasus pertama, Ibu Ria pergi ke minimarket untuk membeli tisu, harga yang tercantum adalah 15.000. Namun pada hari itu mendapat diskon 10%. Tentukan ini semua. Lalu yang kedua kasusnya, Ibu Ria pergi ke minimarket untuk membeli tisu, harga yang tercantum adalah 15.000. Namun pada hari itu mendapat 10%. Ibu Ria belanja sebelum pukul 12 mendapat tambahan diskon 5%. Sama pertanyaannya, berapa yang harus dibayar? Sebutkan uang pecahan yang dapat digunakan. Ada dua kasus. Yang sudah selesai tunjukkan ke depan. Ya kan, ini tertulis ini. Tertulis tunjukkan. Boleh istirahat Pak ya? Ya istirahat duluan. Ya harus ditulis, ada alurnya saya mau tahu. Istirahat duluan. Ditulis. Yang udah selesai boleh istirahat duluan. Ini kayak guru dengan muridnya. Guru-guru mau istirahat. Berarti alasannya nggak jawab, aku mau istirahat sesuai waktu kok Pak.
Jauh dari mampir duluan saya mudah. Oke. Pulang istirahat. Tapi siapa yang jawab pulang? Boleh istirahat duluan. Kalau pulang artinya beda dengan istirahat dulu. Nanti nggak balik lagi. Saya kecarian ibu nanti. Iya. Bu Sri kan seprofesi dengan saya, guru kimia. Ya, saya tuh pengen ketemu dengan guru kimia juga. Bo, guru kimia dulu. Iya kan? Di PPSKI udah ngasih kabar. Nggak aktif di PPSKI. Anggota. Iya. Sampaikan bahasanya. Bukan, kami sedang berdiskusi dengan sesama guru kimia.